Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman radiologi semuanya, hari ini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemeriksaan radiografi dari general skull. Jadi, general skull atau kranium atau kita sebut juga tengkorak tersusun dari 22 tulang, yaitu ada kranium sebanyak 8 tulang atau kita sebut tulang kranial, disebut juga neurocranium. Dan juga ada tulang wajah ya, facial bones sebanyak 14 tulang atau kita sebut viscerocranium. Nah, tulang-tulang kranial ini diantaranya adalah yang pertama ada tulang frontal yang kita lihat bagian anterior, kemudian ada tulang parietal, selanjutnya ada tulang occipital, selanjutnya ada tulang temporal, dan selanjutnya ada tulang ethmoidal, ya, ini yang warna biru tua. Kemudian ada tulang sphenoid. Tulang sphenoid atau kita bisa sebut left greater wing. Nah, ini adalah bagian tulang dari kranial atau kranium. Kalau ini adalah gambaran dari sisi lateral. Kalau dari sisi depan atau anterior seperti ini tulang frontal, kemudian parietal kanan, parietal kiri, ada dua, kemudian ada temporal kanan, temporal kiri, kemudian ada sphenoid, kemudian ethmoid ya. Oke, selanjutnya ada yang namanya tulang wajah. Kalau tulang wajah tersusun atas tadi yang 14 tulang. Nah, 14 tulang itu terdiri dari yang pertama, yang paling besar ini adalah mandibula. Selanjutnya ada sepasang maxillaris. Selanjutnya ada sepasang zygomaticum, ini tulang pipi, zygomaticum. Dan juga ada palatum. Palatum itu berada di dalam ya, ini tidak nampak. Palatum itu langit-langit dari mulut. Selanjutnya ada sepasang tulang nasal nih. Hidung, sepasang tulang nasal kanan dan kiri. Dan juga ada sepasang tulang lakrimal. Ini lakrimal yang hijau tua, sepasang tulang lakrimal. Dan juga ada sepasang tulang konka. Nah, ini left inferior nasal konka. Nah, ini sepasang tulang konka. Dan yang terakhir adalah tulang vomer. Nah, ini tadi yang di sana tidak ada tulang apa? Nah, vomer ini. Ini ada tulang vomer. Nah, kalau yang di sini adalah tulang rawan. Jadi tadi ini ada tulang hidung ya, nasal kanan kiri, vomer yang pada bagian bawah. Seperti itu. Nah, tadi yang saya sebut tulang palatum yang merupakan tulang di langit-langit mulut. Nah, ini kalau digambar secara lateral ini lebih tampak ya, ini palatum itu berada di langit-langit mulut. Jadi ini palatum, ini ada vomer. Nah, maksilanya itu di sini. Jadi palatum itu kalau kalian membuka mulut, nah tulang yang keras di langit-langit itu namanya tulang palatum. Nah, kalau ini adalah gambaran anatomi ketika potongan aksial. Potongan aksial kita sebut juga transversal, yaitu bagian tubuh, kalau ini kepala ya, yang membagi antara
atas dan bawah, superior dan inferior dibelah. Nah, itu mendapatkan potongan-potongan aksial atau potongan transversal. Nah, kalau kita lihat ini ya, bagian anterior tubuh ini ada tulang frontal, kemudian temporal itu bagian sini, temporal kiri, temporal kanan. Kemudian ternyata di bagian dalam itu ada yang namanya petrous pyramid atau pars petrosa. Kemudian ini ada internal acoustic meatus ya di sini. Internal acoustic meatus adalah telinga bagian dalam. Kalau yang bagian luar di sini eksternal acoustic meatus atau EAM atau kita sebut juga bisa MAE, meatus acousticus externalis. Kemudian di sini ada petrous ridge ya. Ini petrous ridge ada. Kemudian karena tadi depan itu ada frontal bone, otomatis ketika kita lihat di potongan bagian belakang adalah tulang occipital. Nah, kemudian ada yang disebut dengan foramen, yaitu lubang-lubang yang nantinya akan dilalui oleh struktur-struktur dari bagian kepala, ya misal persarafan dan lain-lain. Nah, ini lubang-lubang ini kita sebut foramina. Nah, ada beberapa foramen dari kepala. Nah, ini salah satunya kalau di gambar ini jugular foramen. Nah, untuk lebih lengkapnya lagi, yaitu di sini kita lihat ada beberapa foramen. Kalau yang di atas ini foramen rotundum ya, ada di bagian kanan dan kiri. Kemudian ada foramen oval. Selanjutnya ada foramen spinosum. Nah, ini juga foramen juga ini yang paling besar disebut foramen magnum. Ya, kemudian ini tadi foramen jugular. Nah, yang di tengah ini disebut clivus, dan yang di sini bagian tepi ini dorsum sella, yang di sini seperti tapal kuda disebut sella turcica. Kemudian ada yang ini yang besar dinamakan crater wings ya, crater wings. Kalau yang tipis kecil ini disebut laser wings. Jadi ada yang kecil sama yang besar. Kalau besar dinamakan crater wings, kalau yang kecil dinamakan laser wings. Selanjutnya ada di sini anterior clinoid processes. Tolong nanti dipahami dan dihafalkan supaya ketika teknik pemeriksaan nanti lebih memahami bagian tekniknya dan juga kriteria radiografnya. Nah, ini ada beberapa sinus ya di dalam kepala kita. Sinus itu adalah rongga udara yang ada di kepala kita. Jadi ketika coba teman-teman tekan di bagian sinus-sinus kita itu merasa lebih enak ya, karena itu adalah rongga udara yang ada di kepala kita. Jadi di kepala kita tuh ada 4 macam sinus. Yang pertama adalah sinus frontalis yang warna biru, ada sinus ethmoidalis, kemudian yang hijau ini sinus sphenoidalis, kemudian yang besar ini adalah sinus maxillaris. Cara menghafalkannya itu cukup mudah karena sesuai dengan letaknya tulang tersebut. Kalau kita tadi pelajari tulang yang di bagian dahi sini adalah tulang frontal, berarti sinusnya namanya sinus frontalis. Kemudian tulang pipi ini adalah tulang maxillaris, oleh karena itu disebut sinus maxillaris. Dan di sini ada tulang ethmoid, kemudian dinamakan ada rongga udara sinus ethmoidalis. Dan rongga udara di sini begitu pula ada di bagian tulang sphenoid, jadi kita sebut sinus sphenoid. Begitu untuk lebih
memahaminya. Nah, selanjutnya adalah mengenai cranial topography atau surface landmark. Jadi titik-titik di mana nanti kita harus memahami titik tersebut supaya lebih memahami nantinya titik-titik CP, kemudian cara pemeriksaannya. Kita harus memahami istilah-istilah dari cranial topography atau surface landmark. Yang pertama adalah glabella. Oke, yang pertama adalah glabella. Kita lihat titik yang di sini. Nah, glabella itu seperti area segitiga yang halus dan sedikit menonjol dan sedikit lebih tinggi dari alis kita. Jadi titiknya di sini sedikit lebih tinggi dari alis kita dan tepatnya di atas pangkal hidung. Nah, begitu cara menghafalkannya. Kemudian pas di bawahnya glabella ada yang namanya nasion. Nah, nasion itu terletak di persimpangan antara dua tulang hidung ya. Tadi ada dua tulang hidung atau nasal kanan kiri. Nah, itu terletak di persimpangan dua tulang hidung dan tulang frontalis. Jadi setelah glabella di bawahnya ada nasion, kemudian di sini ada akantion. Nah, akantion itu apa? Adalah titik garis tengah ya di persimpangan bibir pas bibir atas dan di persimpangan septum nasal, septum hidung. Jadi pas di atas bibir atas kita. Kemudian ada yang namanya angel atau gonion. Jadi tadi kan kita mempelajari ini adalah tulang mandibula. Nah, mandibula ini mempunyai apa ya namanya? Jadi sudut gitu. Jadi sudut rahang itu dinamakan angulus mandibula atau angel atau kita sebut juga gonion. Nah, sudut ini disebut gonion. Kemudian kalau di mandibula bagian tengah sini disebut mental point ya, titik mental. Jadi kenapa dinamakan titik mental? Karena merupakan titik tengah di mandibula tersebut dan di mandibula itu ada foramen ya pas di tengah sini. Pas di titik mental ini ada foramen, ada lubang kecil dinamakan foramen mental. Jadi kita sebut di titik ini juga dinamakan titik mental, mental point. Kemudian ada supraorbital groove. Nah, kalau untuk supraorbital groove ya ini adalah sesuatu yang penting kita tahu karena merupakan tingkat dasar dari fossa anterior kranial ya, tingkat dasar dari fossa anterior kranial dan merupakan dari massa dari tulang wajah yang paling tinggi, jadi pas di atasnya alis. Kemudian ada superciliary ridge atau arch. Nah, kalau ini adalah punggungan atau lengkungan tulang yang membentang melintasi dahi tepat di atas setiap mata. Nah, jadi pas di sini. Jadi tulang yang melengkung tepat di atas mata dinamakan superciliary ridge. Nanti kalau lebih kita pelajari atau lebih kita perhatikan adalah ini tadi yang dihafalkan lebih ke glabella, nasion, titik-titik ini, akantion, mental point, angel atau gonion seperti itu. Nah, untuk
teman-teman sudah mempelajari MSP tubuh seperti itu, kalau MSP kepala juga seperti itu. Mid-sagittal plane adalah pertengahan ya dari kepala yang membagi antara sisi kanan dan kiri. Nah, ini adalah MSP kepala seperti ini. Begitu pula garis yang membentang di antara pupil, di antara mata dinamakan interpupillary line, IPL. Paham ya? Jadi garis ini yang membentang pertengahan antara pupil itu interpupillary line. Nah, selain titik-titik, kita juga harus menghafalkan ya dan juga memahami dari garis-garis positioning. Nah, garis-garis positioning itu pada kepala ada beberapa yang harus kita pahami. Ada yang pertama, glabellomeatal line. Ini cara memahaminya lebih mudah, yaitu tadi ada titik glabella itu di mana? Titik glabella tadi di sini, yaitu kenapa dinamakan glabellomeatal line? Karena garis yang membentang antara glabella sampai ke dengan MAE atau EAM. Jadi glabellomeatal line. Kemudian di sini ada mata atau orbita. Jadi garisnya ke sini orbitomeatal line atau OML. Kalau di bawah orbita berarti inferior orbita. Jadi kita sebut garisnya infraorbitomeatal line atau IOML. Selanjutnya, tadi barusan kita pelajari juga titik pas yang di atas bibir atas adalah titik akantion. Jadi acantiomeatal line. Nah, ini ada bibir atau kita sebut lips. Jadi garisnya lips meatal line. Nah, ini tadi foramen mental ya. Di sini ada mental point, titik mental. Jadi kita sebut mentomeatal line atau MML. Kalau ini adalah glabello-alveolar line. Jadi bedanya apa dengan MSP? Kalau MSP adalah garis tengah tadi, mid-sagittal plane-nya dari kepala. Kalau glabello-alveolar line itu menghubungkan antara glabella ke suatu titik dari sisi anterior. Jadi yang menghubungkan antara glabella dengan sisi anterior pada alveolar proses, jadi pada bagian maksilaris seperti itu. Jadi sisi dari glabella yang menghubungkan dengan sisi anterior pada alveolar proses di maksilaris. Makanya dinamakan glabello-alveolar line karena tadi menghubungkan antara glabella dengan titik aspek alveolar proses dari maksila. Ini untuk penjelasan tadi ya seperti tadi, cuma ini lebih jelas lagi tulisannya untuk yang garis-garis glabellomeatal line, orbitomeatal line sama-sama seperti tadi. Nah, oke, selanjutnya adalah teknik pemeriksaan dari kranium. Jadi kranium itu punya beberapa proyeksi rutin, ada 1, 2, 3, 4, 5 proyeksi, dan nanti proyeksi ketiga ada
PA aksial 15 derajat atau Caldwell method. Kenapa? Atau kita juga bisa menggunakan PA aksial 25 derajat sampai 30 derajat. Jadi sudutnya itu bisa divariasikan seperti ini. Kemudian yang nomor 5 juga atau karena bisa digunakan AP biasa ya tanpa penyudutan AP atau bisa menggunakan AP aksial. Nanti AP aksial yang nomor 5 dengan yang nomor 1 itu beda karena AP aksial yang nomor 1 metodenya tone, kalau ini AP aksial dengan penyudutan yang berbeda lagi. Nah, selanjutnya ada proyek spesialnya, ada satu yaitu PA aksial yang kita sebut Haas method. Langsung saja ke proyeksi masing-masing. Yang pertama adalah proyeksi tadi AP aksial tone method. Nah, indikasinya ketika menggunakan proyeksi ini, biasanya fraktur entah yang di tengah atau medial atau yang bagian samping lateral, kemudian bisa neoplastic proses atau penyakit Paget. Nah, ukuran kasetnya biasanya kita menggunakannya ukuran 24 kali 30 cm secara potret ya, berdiri seperti ini, membujur. Kemudian FFD-nya 102 cm dan jangan lupa harus menggunakan grid untuk kepala supaya lebih menangkap radiasi yang digunakan. Selanjutnya posisi pasien berdiri boleh erect ya, atau boleh juga tiduran di atas meja pemeriksaan atau supine. Dan MSP tepat di tengah garis kaset atau IR. MS kepala tepat di tengah garis kaset. Dan kemudian kedua tangan pasien relax di samping tubuh seperti ini ya contohnya. Nah, kemudian kita ke posisi objeknya, ke posisi kepalanya. Nah, yang pertama, kepala harus ditundukkan dengan cara dagu pasien ditekan hingga OML, ya tadi apa OML? Orbito meatal line. Jadi orbital meatal ke meatus acousticus eksternal, orbitomeatal line tegak lurus dengan kaset. Harus tegak lurus dengan kaset. Jadi dagunya ditekan sampai kita lihat OML tegak lurus dengan kaset. Nah, jika pasiennya tidak bisa ditekan dagunya karena merasa sakit ya, caranya bisa difleksikan leher sampai IOML tegak lurus kaset. Itu jadi seperti ini. IOML tegak lurus kaset. Nah, karena biasanya pasien itu merasa kesakitan ketika OML tegak lurus kaset, kita mengatur seperti itu. Nah, cara alternatifnya adalah kita menggunakan yang IOML-nya, infraorbital meatal line-nya yang tegak lurus, itu tidak apa-apa. Jadi bisa dialternatifkan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah pastikan tidak ada rotasi pada kepala dengan melihat bahwa tadi MSP kepala tegak lurus dengan kaset dan vertex kepala masuk ke dalam kolimasi. Pastikan vertex kepala masuk ke dalam kolimasi. Jadi vertex itu apa? Vertex adalah bagian tepi atas kepala. Harus masuk ke dalam kolimasi, jangan sampai terpotong. Ya, pastikan tepi atas kepala masuk ke dalam kolimasi. Untuk sentral lainnya vertikal. Ya, vertikal tergantung posisi pasien. Kalau supine ya berarti vertikal, kalau horizontal untuk posisi pasien yang erect. Nah, ini kenapa vertikal? Karena sebenarnya pasien lebih nyaman sih untuk posisi pasien yang supine dibandingkan yang erect karena lebih relax aja.
Nah, tadi kan bisa diposisikan dua kemungkinan. Jika yang OML yang tegak lurus, sinarnya adalah 30 derajat kaudat. Kemudian kalau yang di OML-nya yang tegak lurus, yaitu ditambah 7 derajat kaudat, jadi 37 derajat kaudat. Kalau kaudat adalah sinar yang disudutkan ke arah kaki, jadi ke arah kaki ke sana, ya, ke arah kaki pasien. Jadi sinarnya 30 derajat kaudat atau 37 derajat kaudat. Untuk titiknya gimana? Titik CP-nya, central point-nya 2,5 inci atau 6,5 inci, MSP 2,5 inci, atau mohon maaf, MSP 2,5 inci atau 6,5 cm pas di atas titik glabella. Di glabella tadi di sini, kita tarik 6,5 cm kira-kira di sini, di atas glabella hingga melalui foramen magnum. Jadi melalui foramen magnum, di sini tadi ada foramen yang besar hingga melalui foramen magnum, yaitu batas pada dasar dari tulang osipital. Nah, ini ilustrasinya ya untuk yang 30 derajat dengan yang 37 derajat. Ini yang kalau OML tegak lurus. Nah, ini yang sinarnya horizontal. Ini yang pasien berdiri, ini yang pasien tidur. Nah, untuk yang pasien tidur dan berdiri sama saja, cuma beda di sinarnya aja, nanti horizontal atau vertikal. Nah, kita lihat ini yang 30 derajat. Nah, titiknya yaitu tadi 2,5 inci di atas glabella, ditarik sini 2,5. Nah, nantinya sinar tersebut bisa menembus ke si foramen magnum ya, dan ini atau pada batas dasar dari tulang osipital. Gitu. Yang 37 derajat kalau yang kita mengaturnya IOML yang tegak lurus. Selanjutnya adalah kriteria radiograf. Kita lihat ada beberapa yang nampak seperti yang lebih kita lihat adalah di sini ada occipital bone, kemudian ini foramen magnumnya yang belakang tampak, kemudian ada petrous ridge, mastoid ya, area mastoid kanan dan kiri, posterior clinoid process, dan dorsum sella. Kemudian untuk indikasi bahwa yang kita lakukan pemeriksaan apakah ada rotasi atau tidak. Jika tidak ada rotasi, kita lihat bahwa kedua petrous ridge kanan dan kiri itu simetris. Jadi tidak lebih miring ke kanan, miring ke kiri, tetapi semuanya jaraknya itu simetris antara ini kedua petrous ridge dengan batas lateral ini, petrous ridge dengan batas lateral sini, semuanya sama. Jadi simetris. Dan indikasi penyudutan yang kita lakukan dan memfleksikan leher atau mengekstensikan leher itu kita tepat memposisikan pasiennya, yaitu ketika dorsum sella dan posterior clinoid process ini tampak di dalam foramen magnum. Jadi dorsum sella ini dan clinoid process ini berada di dalam foramen magnum. Itu merupakan indikasi bahwa penyudutan kita itu sudah benar dan memfleksikan lehernya ketika memposisikan objek itu benar. Seperti itu. Proyeksi selanjutnya adalah proyeksi lateral. Untuk indikasinya masih sama. Kemudian ukuran kasetnya masih sama, 24x30, FFD-nya sama, 102 cm, dan pastikan menggunakan grid ya. Untuk kasetnya bedanya kalau tadi potret, kalau ini landscape. Ya, karena pasien harus kepalanya hadap ke samping, jadi kita
lebih melihat bahwa lebih lebar, jadi kita posisikan landscape. Nah, untuk posisi pasiennya erect atau recumbent semi-prone, ya, semi-prone seperti ini di atas meja pemeriksaan, MSP paralel, ya, MSP kepala paralel dengan kaset. Nah, untuk posisi objeknya harus true lateral, dan sisi yang difoto itu lebih dekat kaset. Jadi kalau yang sakit itu sebelah kanan yang didekatkan dengan kaset. Itu pula yang kiri, kalau yang sakit kiri, ya kiri yang ditempelkan dengan kaset. Pastikan tidak ada rotasi pada kepala dengan cara mengatur intrapupillary line tegak lurus dengan kaset. Ya, IPL tegak lurus dengan kaset. Fleksikan leher sehingga IOML paralel dengan kaset. IOML di sini paralel dengan kaset. Ini juga IPL tegak lurus dengan kaset. Nah, kemudian ini IPL harus tegak lurus dengan kaset. Ini IPL tegak lurus dengan kaset ya. Antara intrapupillary line tegak lurus dengan kaset dan IOML-nya otomatis paralel dengan kaset. IOML-nya paralel dengan kaset. Kemudian CR-nya vertikal tegak lurus dengan kaset tanpa penyudutan. Kemudian CP-nya MSP 2 inci atau 5 cm di atas MAE atau pertengahan glabella dan inion. Ya, jadi ini ada MAE ya. Ditarik saja ke atas 5 cm atau pertengahan antara glabella dan inion. Jadi pertengahan antara glabella dan inion itu bagian tepi sini ya, kepala belakang. Nah, itu ditarik saja ke atas, jadi MAE tarik ke atas 5 cm atau kita ambil pertengahan glabella dan ininya. Ilustrasinya kalau untuk yang lateral seperti ini, yes. MSP tegak lurus, ya ini kalau yang supine, kalau ini yang berdiri. Nah, ini CR-nya harus tegak lurus tanpa penyudutan. Oke, ini kriteria dari yang lateral, yaitu kranium tervisualisasi secara true lateral, batas atasnya vertex, batas belakangnya tulang occipital, dan batas depannya ada soft tissue dari hidung. Ya, soft tissue dari nasal. Nah, tampak juga ada tulang parietal, kemudian ada tulang mastoid, kemudian ada MAE, kemudian ada TMJ. TMJ itu temporomandibular joint. Nah, di sini. TMJ itu tulang yang berada di sini. Jadi sendi. Kalau kita ngunyah itu kerasa ya TMJ-nya seperti itu. Nah, TMJ itu yang di sini dekat dengan MAE. Nah, TMJ ini dari parietal, mastoid, MAE, dan TMJ itu semuanya posisi dari yang kanan sama yang kiri itu semuanya kan karena lateral jadi superposisi. Nah, itu adalah indikasi bahwa kita melakukan pemeriksaan yang true lateral karena tulang tersebut
tampak superposisi. Kemudian kita lihat ada tulang di sini ya, sella tursika, kemudian ada clivus, kemudian ada anterior dan posterior clinoid process, dan ada juga nanti adanya dorsum sella di sini. Kemudian tidak ada rotasi pada kranium, pastikan ya tidak ada rotasi pada kranium, dan sella tursika juga tidak ada rotasi di sini. Selanjutnya adalah PA aksial 15 derajat atau kita sebut Caldwell method, atau kita bisa menggunakan PA aksial 25 derajat sampai 30 derajat. Jadi boleh menggunakan seperti itu jika tidak bisa menggunakan PA aksial 15 derajat. Nah, indikasinya masih sama seperti yang proyeksi sebelumnya, ukuran kasetnya sama, evidence-nya juga harus menggunakan grid, kalau ini portrait. Posisi pasien error atau prone ya, jadi bukan supine tapi karena PA jadi prone. Kemudian MSP kepala berada di pertengahan kaset ya, MSP kepala berada di pertengahan kaset. Nah, posisi objeknya, caranya tempelkan hidung dahi di atas meja pemeriksaan, kemudian jangan lupa untuk mengfleksikan leher sampai OML nih. OML tegak lurus dengan kaset. Dan pastikan tidak ada rotasi kepala dengan cara tadi MSP. Kepalanya harus tegak lurus dengan kaset. Selanjutnya, CR-nya vertikal 15 derajat kaudat ya, 15 derajat kaudat, atau kita menggunakan alternatif 25 sampai 30 derajat kaudat, itu boleh. Nah, CP-nya berada di pertengahan hingga keluar melalui nation. Jadi di pertengahan kepalanya, nanti nembusnya nanti sampai ke titik nation, pastikan sampai ke titik nation, keluar titik sinarnya tersebut. Jadi pertengahan hingga keluar, nah ini sampai ke titik nation. Nah, untuk kriterianya, karena kita bisa menggunakan beberapa sudut tadi, bisa yang 15 derajat kaudat atau 25 sampai 30 derajat kaudat. Kenapa? Karena yang ingin kita perlihatkan itu juga beda. Kalau yang kita menggunakan yang 15 derajat untuk lebih memperlihatkan di sini ya tulang frontalis, greater dan lesser sphenoid wings, kemudian ada orbita superior, kemudian sinus frontalis, ini ada sinus frontalis, sinus ethmoidalis, supraorbital major, dan crista galli. Nah, kalau untuk yang 25 derajat sampai 30 derajat, lebih untuk melihat foramen rotundum, kemudian ke visura superior orbital dan inferior orbital rim. Nah, kemudian untuk kedua sudut tersebut sama saja, pastikan tidak ada rotasi pada kepala. Dengan caranya bagaimana untuk melihat bahwa tidak ada rotasi, kita lihat di citranya. Jarak antara kedua mid lateral ya, jarak antara kedua mid lateral orbital margin, ini orbital margin sama besar ya, jaraknya sama besar dengan sisi lateral cortex kepala. Jadi ini jaraknya itu sama antara
midlateral orbital margin dengan sisi lateral cortex. Nah, ini juga jaraknya harus sama. Nah, itu menandakan bahwa kita memposisikan kepala pasien itu tidak adanya rotasi. Kemudian viscera orbital superior simetris di dalam orbita. Semuanya simetris. Selanjutnya, proyeksi PA. Untuk indikasinya masih sama, ukuran kasetnya sama, FFP-nya sama, dan penggunaannya harus menggunakan, jangan lupa, grid. Nah, untuk posisi pasiennya, erect atau prone, dan pastikan MSP kepala di pertengahan kaset. Nah, posisi objeknya sama seperti sebelumnya, yang PA aksial, tempelkan hidung dan dahi di atas meja pemeriksaan, fleksikan leher hingga OML tegak lurus dengan kaset, dan pastikan tidak ada rotasi pada kepala dengan melihat bahwa MSP sudah berada tegak lurus dengan kaset. Jadi sama ya, kita memposisikannya dengan PA aksial yang proyeksi sebelumnya. Bedanya apa? Tadi disudutkan si R-nya, kalau yang ini tegak lurus tanpa disudutkan. Dan CP-nya pertengahan hingga keluar melalui glabella. CP-nya juga beda tadi, pertengahan hingga keluar melalui nasion. Kalau ini lebih ke atas lagi, pertengahan hingga keluar melalui glabella. Cukup mudah ya untuk mempelajarinya karena dari posisi pasien, posisi objek semuanya sama, cuma beda di penyudutan atau tidak, dan kemudian CP-nya di mana, seperti itu. Nah, untuk kriterianya seperti ini, hampir mirip dengan yang penyudutan, cuma ada perbedaan sedikit. Jadi tampak tulang frontal, kemudian di sini ada crista galli, tampak tulang frontal dan juga sinusnya ya, di sini otomatis ada sinus frontalis, dan tampak anterior ethmoidalis. Dan juga ada petrous ridge, kemudian ada greater dan lesser wings, dan juga ada tampak dorsum sella, dan tidak ada rotasi antara jarak kedua tepi orbital dan lateral korteks sama. Nah, tadi tidak ada rotasi dari citra ini jika kedua tepi orbital dari kranium dengan lateral cortex itu sama. Nah, kemudian petrous ridge tampak pada supraorbital margin. Nah, petrous ridge, garis ini, garis petrous ridge, itu berada di supraorbital margin, jadi tepi atas orbital. Nah, kemudian posterior dan anterior clinoid proses tervisualisasi. Nah, posterior clinoid dan anterior clinoid itu tervisualisasi. Selanjutnya ada AP atau kita juga menggunakan AP aksial. Nah, kalau indikasinya masih sama, ukuran kasetnya sama ya, FUD dan juga harus menggunakan grid. Posisi pasiennya supine, jadi posisi pasiennya sama dengan yang AP aksial yang top method, sama persis. Supine di atas meja pemeriksaan, MSP kepala tepat di tengah garis kaset, kedua tangan rileks di samping tubuh. Nah, posisi objeknya juga sama, kepala ditundukkan dengan menekan dagu hingga OML tegak lurus dengan kaset. Tidak ada rotasi pada kepala dengan MSP tegak lurus kaset. Sama persis dengan tone method. Bedanya di apa? CR-nya. CR-nya kalau yang tanpa penyedutan yaitu AP tegak lurus dengan kaset. Kalau yang AP aksial ini 15 derajat sefalat. Sefalat berarti sudutnya ke arah atas, ke arah kepala,
ya. Kalau yang tone method tadi, AP aksialnya, dia ke arah ke kaki, ke sini. Nah, kalau AP aksial ini ke sini, ke arah kepala. Nah, bedanya begitu. 15 derajat C pala. Kalau yang tadi kaudet. Nah, CP-nya di mana? Di glabella, titik glabella. Sama dengan yang AP, juga titik glabella. Dua-duanya glabella. Beda yang tahun tadi apa? Tadi kan 2,5 inci di atas glabella. Kalau yang ini pas titiknya di glabella. Nah, untuk kriteria radiografnya, sebenarnya kriteria AP itu sama dengan kriteria proyeksi PA yang sebelumnya kita pelajari tadi. Tapi bedanya nantinya orbita tampak lebih magnifikasi karena ada penambahan jarak FFD-nya. Nah, karena kalau PA kan kita bisa bayangkan ya, matanya itu, orbitanya itu lebih dekat dengan kaset, sehingga tidak mengalami magnifikasi. Kalau AP, otomatis orbita lebih jauh dengan kaset, oleh karena itu tampak lebih magnifikasi. Kalau untuk keseluruhan kriterianya sama dengan PA. Dan kemudian tepi lateral pada tulang temporal ya di sini tampak lebih kurang jelas dibandingkan PA karena itu tadi kalau yang PA itu juga lebih dekat dengan kaset jadi lebih jelas aja gitu. Kemudian untuk yang PA biasa ya tanpa penyudutan, bedanya apa dengan yang disudutkan 15 derajat separat? Bedanya adalah Petrus Ridge berada di pertengahan dalam orbita. Nah, ini Petrus Ridge-nya berada di dalam pertengahan orbita. Nah, kalau yang disudutkan 15 derajat Cepalat tadi, Petrus Ridge-nya berada di dalam sepertiga orbita. Bedanya seperti itu. Nanti Petrus Ridge-nya berada di sepertiga orbita. Kalau yang 0 derajat di tengah, kalau yang 15 derajat Cepalat di sepertiga orbita, bawah orbita. Nah, selanjutnya adalah ini sudah masuk ke proyeksi spesial ya, PA aksial khas metode. Jadi tadi ada proyeksi PA, kemudian kalau yang ini PA aksial khas metode. Nah, nanti kita lihat bedanya apa. Nah, indikasinya sebenarnya sih sama, cuma kalau yang proyeksi spesial ini adalah untuk pasien yang tidak terlalu bisa memfleksikan lehernya secara maksimal seperti itu. Jadi kita gunakan proyeksi yang spesial untuk ukuran kaset, FFD, dan penggunaan krit masih sama dengan proyeksi yang rutin. Nah, posisi pasiennya itu erect atau prone. Nah, kemudian MSP di pertengahan kaset otomatis. Nah, kemudian posisi objek sama ya dengan posisi PA. Tadi tempelkan hidung dan dahi di atas meja pemeriksaan ya. Kemudian fleksikan leher hingga OML tegak lurus dengan ini OML tegak lurus dengan kaset. Ya, kita lihat OML tegak lurus dengan kaset, OML tegak lurus dengan kaset. Nah, tidak ada rotasi pada kepala dengan MSP tegak lurus dengan kaset ya. Jadi sama. Nah, CR-nya kalau yang Hess method ini vertikal 25 derajat sepalat dengan kaset. Ya, 25 derajat sepalat, 25 derajat sepalat. Nah, titiknya antara kita lihat MAE nantinya keluar sekitar 4 cm melalui superior nation. Jadi dari MA ini nantinya garis sinarnya ini ya keluar sekitar 4 cm pas di atas nation. Di atas nation. Sekitar seperti itu.
Nah, ini kriterianya nanti tampak tulang occipital, petrous ridge, occipital, petrous ridge, dan foramen magnum. Kemudian dorsum sellar dan posterior clinal process tervisualisasi di dalam foramen magnum yang mengindikasikan bahwa sudut CR dan seksi leher tepat, hampir sama ya seperti tadi. Kemudian tidak ada rotasi pada kepala dengan kita melihat bahwa kedua petrous ridge simetri. Nah, untuk yang pemeriksaan kranium sudah selesai. Selanjutnya kita ke pemeriksaan tulang wajah atau facial bones. Nah, proyeksi rutinnya ada 4 dan proyeksi spesialnya ada 1. 4 itu yang pertama adalah lateral. Nah, untuk yang lateral, indikasinya fraktur neoplastik inflammatory process dari tulang wajahnya, kemudian bisa juga pada orbita dan mandibula. Ukuran kasetnya 18x24, kalau yang kranium tadi 24x30 karena tulangnya itu kan dari vertex sampai ke bawah. Kalau ini hanya fokus di tulang wajahnya saja, jadi menggunakan kaset yang lebih kecil 18x24. Diposisikan potret, FVD-nya 102 cm dan menggunakan grid. Untuk posisi pasien, posisi objek, CR semuanya sama dengan lateral yang kranium ya, jadi R, posisi pasiennya thorax recumbent semi prone, MSP paralel, kemudian posisi objeknya bagian yang sakit yang akan difoto dekat dengan kaset, kemudian kepala harus true lateral dengan badan, caranya dapat dioblikan seperti ini, dan kemudian IPL jangan lupa harus tegak lurus dengan kaset, kemudian IOML-nya paralel dengan kaset. CR-nya tegak lurus, sama persis dengan yang kranium, bedanya cuma tadi di kasetnya aja, dan CP-nya di tulang zygomatikum di sini. CP-nya di tulang zygomatikum, di tulang pipi, atau pertemuan garis antara outer canthus dan MAE. Outer canthus itu adalah bagian sini ya, mata ini bagian outer, bagian luar, dengan di sini MAE ya, telinga bagian luar. Tarik aja di tengah, tarik garisnya. Nah, dari garis tersebut pertengahannya adalah di sini, pas di tulang zygomatikum seperti itu. Jadi kita terserah teman-teman mau lebih mudah CP-nya menghafalkannya seperti apa, boleh di tulang zygomatikum atau kita ngambil garis antara outer canthus dan MAE. Untuk kriteria radiografnya, jadi sebenarnya gambarannya sama ya seperti yang kranium tadi, cuma bedanya kasetnya lebih kecil sehingga ya gambarannya seperti ini. Tidak harus vertex tampak karena kita lebih fokus ke tulang wajah, dan yang difokuskan adalah pada bagian tulang-tulang wajah. Jadi tampak superposisi, semua tulang wajahnya tampak superposisi bertumpukan antara yang kanan dan kiri. Kemudian tampak lateral wings dari sphenoid, ya, tampak orbital roofs, tampak selatur sika ini seperti tapal kuda. Kemudian tampak zygomatikum dan mandibula. Nah, tulang mandibula. Kemudian tulang pipi, zygomatikum. Nah, selanjutnya ini tulang maksilaris ya. Nah, kemudian zygomatikum terletak di pertengahan kaset. Karena zygomatikum tadi berada
sebagai central point, jadi psikomatikum harus berada di tengah kaset. Proyeksi selanjutnya ada Pareto Akantial atau Waters method. Nah, Waters method biasanya indikasinya fraktur, neoplastic proses, dan jika ada benda asing pada mata. Untuk ukuran kaset, FD dan gridnya masih sama dengan lateral yang tadi, yaitu 18x24, FFD-nya 102 cm, dan jangan lupa menggunakan grid. Untuk posisi pasiennya erak atau prone dan MSP di pertengahan kaset. Untuk posisi objeknya, ekstensikan dagu pada meja pemeriksaan. Nah, dagu diekstensikan, ya. Ekstensikan itu berarti diregangkan, ya, bukan ditekuk. Diekstensikan, bukan difleksikan. Ekstensikan dagu pada meja pemeriksaan. Nah, pastikan MML tegak lurus dengan kaset. Nah, ini MML kan metal line tegak lurus dengan kaset. Jadi mengekstensikan dagu hingga MML tegak lurus dengan kaset. Nah, jika MML tegak lurus dengan kaset, maka nantinya OML nih akan 37 derajat dengan kaset. Gitu. Seperti ini. OML 37 derajat dengan kaset. Dan tidak ada rotasi pada kepala dengan cara MSP, kepala tegak lurus dengan kaset. Untuk CR-nya vertikal tegak lurus dan CP-nya berada di pertengahan hingga keluar melalui akantion. Seperti ini. Pertengahan, ini yang pertengahan hingga keluar melalui akantion. Akantion itu tadi titik di mana? Titik di bawah hidung atau titik pas di atas bibir atas gitu. Nah, nembus yang sini pas ya, pertengahan hingga keluar melalui akantion. Nah, kriterianya nantinya seperti ini, tampak tulang facial bones, tampak orbita, ya, tulang orbita, maxillaris, tulang maxillaris. Nah, ini kita lihat ada sinus maxillaris, ini besar sekali, dan zygomatic arch. Nah, untuk melihat tidak adanya rotasi, yaitu tadi jarak antara tepi lateral kepala dengan tepi lateral orbita sama. Yang kanan sama, yang kiri pun sama, harus sama tepi-tepinya. Dan MSP berada di pertengahan kaset. Kemudian Petrus Ridge tampak di bawah sinus maxillaris. Nah, ini ada sinus maxillaris. Nah, ini Petrus Ridge, ya, garisnya. Ini berada di bawah sinus maxillaris. Nah, selanjutnya adalah acantioparietal reverse Waters. Jadi tadi Waters method, pasiennya prone. Kalau ini kebalikannya, pasiennya supine, makanya dinamakan reverse Waters, acantioparietal. Kenapa acantioparietal? Karena tadi sebelumnya dari parieto ke akantial, ya, dari parietal ke nantinya nembusnya ke akantion. Kalau ini kebalikannya, dari akantion nanti nembusnya ke parietal, dibalik aja. Nah, ini indikasinya sama. Nah, kenapa ada beberapa proyeksinya, kenapa dibalik seperti itu? Nah, tergantung kondisi pasien. Jika pasiennya tidak bisa dilakukan prone, kita bisa menggunakan proyeksi ini, acantioparietal. Ukuran kasetnya 24x30. Oh ya, jadi yang sebelumnya itu kan yang
Waters method ya, yang tadi PA pasiennya, itu kasetnya 18x24. Nah, sebenarnya untuk yang Waters itu bisa menggunakan 18x24, bisa menggunakan 24x30. Tetapi lebih dianjurkan 24x30 karena yang ditampakkan itu lebih lebar. Jadi untuk yang Waters lebih baik menggunakan 24x30, entah itu Waters method atau reverse Waters. Nah, untuk posisi pasiennya supine, MSP di tengah garis kaset, kemudian kedua tangan rileks di samping tubuh. Jadi posisi objeknya juga sama ya dengan yang Waters method, bedanya posisi pasiennya aja. Yang tadi prone, kalau yang ini supine. Jadi caranya sama, dagu dinaikkan ya, kemudian ekstensi leher sampai nantinya OML 37 derajat dengan kaset. Kemudian pastikan bahwa MML tegak lurus dengan kaset dan MSP tegak lurus dengan kaset, yang menandakan bahwa nantinya tidak ada rotasi pada kepala. Sama persis dengan yang tadi, cuma beda di posisi pasien aja. CR-nya vertikal tegak lurus juga, CP-nya di pas akantilan. Nanti akantilan nembusnya ke parietal, sama ya seperti tadi. CP-nya di akantilan. Kriteria radiografnya ya hampir sama ya, sama yang Waters method tadi, tampak tulang facial bones. Cuma bedanya di mana? Struktur facial tampak magnifikasi. Kenapa? Karena kan tulang wajahnya lebih jauh dengan kaset, jadi lebih magnifikasi dengan yang Waters dibandingkan dengan Waters yang tadi. Nah, tulang wajah lebih dekat dengan kaset, makanya gambarannya lebih bagus dibandingkan yang reverse Waters. Dia tampak lebih magnifikasi, mengalami pembesaran karena lebih jauh dengan kaset. Nah, selanjutnya adalah PA aksial, Caldwell method. Nah, untuk yang Caldwell method, indikasinya adalah fraktur neoplastik inflammatory process dan facial bones. Ukuran kasetnya kecil, 18x24, FVD 102 cm, dan jangan lupa menggunakan grid. Nah, posisi pasiennya erek boleh kalau pasiennya mampu untuk berdiri, kemudian bisa juga di atas meja pemeriksaan dengan mengatur posisi pasien tengkurap atau prone. Nah, MSP harus di pertengahan kaset. Nah, posisi objeknya bagaimana? Selayaknya posisi prone, kita sudah belajar beberapa posisi PA ya. Tempelkan hidung dan dahi di atas meja pemeriksaan, kemudian fleksikan leher hingga OML orbito meatal line tegak lurus dengan kaset, dan tidak ada rotasi pada kepala dengan melihat bahwa MSP sudah tegak lurus dengan kaset. Nah, CR-nya itu vertikal 15 derajat kaudat. CP-nya pertengahan hingga keluar melalui nation. Jadi pertengahan kepala hingga keluar melalui nation. Nah, ini yang merupakan kriteria radiografi dari Caldwell method untuk yang pemeriksaan facial bone. Tampak tulang facial bones, tampak orbital rim, kemudian tampak orbital rim, tampak tulang maksilaris ya, ini tulang maksilaris. Kemudian ada septum nasal ya, ada septum nasal. Nah, ini ada tulang septum nasal, dan juga ada tulang zygomatikum, tulang
zygomaticum di sini dia tulang pipi dan tulang nasal, tulang hidung, nasal kanan dan nasal kiri. Selanjutnya, jika CR 15 derajat tepat nih, kita mengaturnya sudah tepat, maka kita lihat ciri-cirinya kenapa sudah tepat, yaitu Petrus Ridge berada di dalam sepertiga inferior orbita. Jadi ini ada orbita, garis Petrus Ridge ini berada di dalam orbitanya, tetapi letaknya di sepertiga bawah orbita atau sepertiga inferior orbita. Berarti kita menggunakan CR-nya sudah tepat ya penyuntutannya. Nah, jika orbita bagian bawah yang ingin kita lihat, ya semisal orbita bagian bawah yang lebih interest, yang lebih kita lihat, maka gunakan sudut 30 derajat, jangan menggunakan 15 derajat. Sehingga nanti Petrus Ridge itu tidak menutupi dari orbita itu sendiri, supaya Petrus Ridge-nya di bawah orbita. Ya, bukan berada di dalam orbita, tetapi turun ke bawah orbita. Nah, tidak ada rotasi pada kepala dengan jarak antara mid-lateral orbita dan korteks lateral ya, tepi lateral kepala itu sama. Kemudian superior orbital fissure symmetric. Nah, ini superior orbital fissure, dua-duanya kanan kiri simetris. Selanjutnya adalah proyeksi modifikasi Pareto Acantial atau Modified Waters Method. Ini adalah proyeksi spesial dari tulang wajah. Jadi boleh dipakai, boleh tidak apabila memang proyeksi rutin yang sudah dijelaskan tadi kurang mendukung untuk menegakkan diagnosa, maka boleh digunakan proyeksi spesial ini. Nah, biasanya proyeksi spesial ini untuk melihat adanya fraktur pada orbita, peradangan atau neoplastik, dan juga adanya benda asing pada mata. Ukuran kasetnya 18x24 cm, FD-nya 102 cm, dan menggunakan grid. Untuk posisi pasiennya bisa erect seperti ini, atau mau prone di atas meja pemeriksaan seperti ini. Dan MSP-nya berada di pertengahan kaset. Untuk posisi objeknya, ekstensikan leher dan tempelkan dagu dan hidung pada meja pemeriksaan. Bedanya kalau yang sebelumnya, untuk yang Waters method itu kan diekstensikan. Kalau yang ini menempelkan dagu dan hidung dengan cara LML, lips metal line, ini bibir ya, bibir dengan MAE garisnya, lips metal line harus tegak lurus dengan kaset, dan OML, orbital metal line, membentuk sudut 55 derajat dengan kaset. Itu. Kemudian pastikan bahwa tidak ada rotasi pada kepala. Dengan MSP harus tegak lurus dengan kaset ya. MSP kepala tegak lurus dengan kaset. Kemudian CR vertikal tegak lurus dengan kaset. Dan CP-nya pertengahan hingga keluar melalui acantion. Kriterianya seperti ini, tampak tulang facial bones, kemudian tampak orbital margin ya, ini tampak orbital margin, dan adanya sedikit distorsi pada orbital rim dibandingkan dengan Waters projection. Dibandingkan dengan proyeksi Waters, dari orbital rimnya tampak adanya penyimpangan ya. Tampak adanya penyimpangan atau distorsi.
Nah, untuk melihat bahwa apakah si area yang kita lakukan sudah tepat, apakah sudah tegak lurus atau belum. Nah, untuk melihatnya bahwa yang namanya Petrus Ridge, ini Petrus Ridge itu berada di setengah bawah sinus maxillaris. Nah, sinus maxillaris itu di sini dia sekitar di setengah bawah sinus maxillaris. Petrus Ridge di setengah bawah sinus maxillaris. Jadi dia bukan berada di dalam orbita, tetapi dia sudah berada di bawah inferior orbita. Kemudian tidak ada rotasi pada kepala dengan jarak antara tepi lateral orbital dengan korteks kepala itu sama. Entah yang kanan atau yang kiri, semuanya jaraknya harus sama. Oke, baiklah, sekian dan terima kasih untuk materi general skala hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.